Banyak dari anak-anak pejabat, Polri maupun pegawai negeri sipil, yang menitipkan anaknya di sekolah. Kalau ada penyimpangan sebagainya atau ada pelanggaran, pembinanya pun tidak berani bertindak banyak. Karena kalau anak-anak polisi punya privilege lebih besar untuk jadi untuk masuk anggota polisi. Kedekatan keluarga ini juga cukup mempengaruhi. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kembali bersama saya Andi Utomo alias Mas DU. Dan kali ini Mas DU akan membahas tentang polisi. Ya, beberapa waktu terakhir ya, beberapa bulan bahkan dalam setahun terakhir lah ya. Ini kok banyak banget ya. Ini kasus-kasus penyimpangan oknum anggota Polri ya. Yang terakhir yang paling menghebohkan yaitu mantan Kapolres Ngada yang ya ini kalau Mas Dew ngomong ini kena sensor semua ya, bahkan videonya bisa di take down ya. Kalian tahu lah ya kasusnya. Cuman yang jadi sorotan bagi Mas Dew ini kan Polri menggembar-gemborkan bahwa masuk menjadi anggota Polri itu gratis ya, jadi sesuai aturan, ada tesnya segala macam ya, dan pastinya ada tes psikologis juga ya itu ya. Tapi dengan seleksi yang begitu ketat ini apakah benar ya, kok bisa muncul kasus-kasus yang sangat membagongkan seperti itu, terutama yang terakhir itu ya, yang sama anak-anak itu ya, kalian tahu lah ya, nanti kita bahas juga ya. Kalian percaya nggak kalau masuk polisi itu gratis dan sesuai rules ya? Ada proses-proses yang ditahapi secara sportif lah ya. Ketik di kolom komentar ya. Ya kan, boleh aja kita bahas ya. Kita nggak ngomong kalau ini nggak percaya ya, tapi ini menjadi sebuah keraguan, kan ini input ya. Yang bikin ragu adalah outputnya ya. Outputnya dimana kok banyak sekali ya polisi-polisi yang ngomongnya A ternyata B juga itu ya, yang yang gebukin orang, yang menganiaya siswa SMK itu ya, ngomongnya juga kemana, hasilnya kemana gitu ya. Terus ya ada yang nembak. ada yang terakhir ini miris lah ya. Yuk kita lanjut aja. Ikuti terus video ini sampai selesai, dan buat kalian penonton baru jangan lupa berikan dukungan Anda dengan cara klik subscribe ya. Yuk kita mulai dari video pertama nih ya. Let's go. Ya, ini dari Polda Jogja nih ya, ngomongin kalau nggak usah ragu ya, masuk polisi itu gratis ya. Masuk polisi betul-betul gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Jadi tidak perlu bapak ibunya konadol sawah, nggak ada ke omah, nggak perlu ya. Yang perlu disiapkan adalah ya anak-anaknya dilatih ya, fisik, terutama fisiknya ya. Karena sampai hari ini saya ini masih pusing, Pak. Oh iya, Pak. Pusing kenapa, Pak? Masyarakat itu kok orang saya dong ngeyel ya. Belum percaya nek mlebu polisi gratis. Iya. Di pulang kampung, di tetangganya kasih tahu mlebu polisi gratis, ora perlu biaya apa-apa. Siap. Tapi nek arep tuku cendol dawet ya bayar dhewe. Lain cerita. Ini dari Polda Jogja ya. Kalian boleh nggak percaya, boleh nggak percaya, terserah kalian ya. Ini yang komen juga daftar polisi itu gratis, yang nggak gratis itu keterimanya. Komen juga nggak percaya ya Pak ya. Oke, nggak apa-apa ya. Lanjut. Masuk polisi bayar nggak? Masuk Polri itu gratis Mas, transparan, akuntabel, dan salam presisi. Ada dua sisi ya. Satu sisi ini miris sekali ya, ternyata praktek-praktek itu masih ada ya. Tapi di sisi lain ini merupakan kinerja yang bagus dari Propam Polri ya. Jadi karena kinerja yang bagus itu bisa tertangkap OTT bahkan ya, operasi tangkap tangan ya. Harapannya sih Propam ini kerjanya lebih maksimal lagi lah ya, sampai ke bawah tuh, kalau bisa sampai polantas tuh juga ya. Nyamar lah jadi intel ya kayak gitu ya, pura-pura ditilang kayak bagaimana kayak gitu. Ya pokoknya kayak gitu-gitulah ya. Propam ini jangan cuman ini aja yang agak gimana ya, agak galak gitu loh. Dan lebih presisi lagi supaya lebih bersih lagi ya.
Kita semua cinta Polri soalnya. Oke, lanjut. Bener nggak? Banyak sekali orang yang mau jadi polisi harus bayar. Mancing. Enggak berani Nggak, jawab. bukan mancing, Bang. Karena saya mau tanya sesuatu. Bener, bukan mancing. Sumpah bukan mancing. Bener nggak? Enggak. Ini kan disaksikan orang. Jadi sebenarnya ini mantik. Bukan. Larinya saya ke begini. Ya. Larinya saya begini. Karena kalau itu benar, artinya ketika dia jadi polisi atau jadi apa, itu kan duit orang tua. Bisa pinjam. Ya bisa pinjam. Tapi kan artinya akhirnya otaknya dipengaruhi oleh sistem bahwa uangnya harus balik. Sebenarnya begini ya. Iya nggak? Nanti dulu. Sebelum ke situ, kenapa hidup itu jadi industri? Nah itu maksud Mau saya. paham? Ya itu maksud saya. Ya, karena memang sistem menggiring istilahnya apa? Revolusi industri. Semua kehidupan kita dijadikan industri. Untuk jadi industri, cipta masalah, buat masalah, muncul reaksi, lalu Kasih diberikan solusi. solusi. Iya. Itu saja. Ini yang namanya saya bilang Dassollen. Oke. Konsep intelijen. Makanya orang yang punya intelektual akan kalah dengan intelijen. Intel. Iya, Paham ya? betul. Paham, Nah, Pak. itu Pak. Jadi orang intelektual itu sering kebingungan ketika ada suatu peristiwa chipcon yang tidak ada di teori dia. Bener nggak? Ya, ini Banyak luar sekali. biasa ya dari Bapak Komjen Pol Dharma Pongrekun ya. Beliau orang yang cukup bisa dipercaya dan beliau juga nggak berani ngomong juga ya, itu bayar karena publik ya repot ya. Ini yang komen gimana nih, kita cek ya. Benar, adikku 15 tahun yang lalu masuk polisi bayar 60 juta. Ditanya apa, jawab apa. Sebelumnya tolong dipahami kalau isi tentang masuk polisi bayar itu tidak benar. Wah, yang terpenting jika kalian punya niat dan semangat serta doa yang kuat, pasti akan ada jalan dan kesempatan untuk lolos. Komentar, tapi kan tetap ada dana minimal. Oh gitu ya. Jadi ada pro dan kontra ya, nggak semua kontra ya. Tahun 2005 pernah ikut tes polisi bayar 50 juta. Kalau sekarang pasaran masuk polisi di angka 200 juta lebih. Bisa minjem secara tidak langsung mengiyakan. Ya kalau saya pribadi sih menerjemahkan dari Bapak Dharma Pongrekun tadi, tidak menolak berita itu ya, tidak menolak berita itu, bahkan cenderung mengiyakan ya. Karena beliau bilang tadi kehidupan kita itu dibikin industri ya. Jadi kondisinya adalah kita sangat membutuhkan sebuah pekerjaan sehingga kita harus itu tadi ya. Ini mungkin nggak terjadi cuma di polisi ya, mungkin juga di PNS ya kan, seperti itu. Itu kalau case yang dibilang Pak Dharma tadi kan karena hidup kita itu menjadi industri ya gitu ya. Pekerjaan tuh ya kita masuk ya jadi industri lah pokoknya ya. Ya artikan sendiri lah. Ngomong salah juga ya. Lanjut. Udah lulus seleksi masuk polisi tapi disuruh bayar lagi biar dilulusin. Gimana? Jadi awal Maret ini terbongkar praktek pungli dalam pendaftaran polisi di Polda Jateng. Hasilnya ada 7 orang yang diduga ngelakuin pungutan liar dalam proses penerimaan polisi baru. Modusnya tuh mereka nyari data peserta yang udah lulus gitu. Tapi sebelum diumumin nih, oknum panitia ngehubungin mereka dan bilang kalau mau dibantu lulus harus bayar sejumlah uang sampai ratusan juta rupiah. Dalam OTT ini ditemuin barang bukti dari 500 juta rupiah sampai 2,5 miliar rupiah. Nah, yang 2,5 miliar ini diketahui bahwa 7 peserta. Kalau dibagi rata, artinya masing-masing bayar 300 juta lebih. Padahal peserta ini aslinya udah lulus loh. Atas kejadian ini ditetapin 7 tersangka. 5 oknum polisi dimutasi keluar Jawa. Dan 2-nya itu adalah ASN Polri yang dihukum turun gaji dan juga pangkat. Semoga kejadian begini nggak terulang lagi ya. Menurut pendapat kamu gimana nih, ceritain yuk. Ya. Udah lulus seleksi masuk polisi. Hukumannya itu ya yang bikin jengkel ya, cuma dimutasi, ya, turun pangkat, udah pecat aja ya, dipecat aja nih kayak gini-gini, biar bersih nih Polri. Aduh, ini yang komen lihat tuh, udah jadi rahasia umum kalau mau jadi polisi harus bayar. Kalau nggak dipecat ya bisa terulang lagi ya, iyalah. Nggak kaget, 300 juta buat modal usaha, hasilnya melebihi gaji polisi. Itu pengusaha ya. Tetangga saya ada yang sampai jual sawah 400 juta. Hah? Cuma mutasi. Ya ini juga yang bikin kaget Mas Diu ya.
nyengkelin amat ya. Ket zaman kalau bendo tahun 2008 adikku tinggal ujian terakhir pantokir diminta 60 juta tapi adikku nggak mau bayar karena kasihan sama bapak. Kayak gini-gini ya, udah banyak lah ini komentarnya ya. Oke, lanjut aja. Cuma dimutasi guys. Lanjut. Ada lagi nih. Pertengahan 2022, tim Propam Mabes Polri yang Jawa melakukan Tengah operasi tadi tangkap nih. tangan terkait dugaan percaloan dan suap pada seleksi Bintara Polda Jawa Tengah tahun 2022. Dari hasil sidang kode etik profesi seperti yang disampaikan secara tertulis oleh Kabid Humas Polda Jawa Tengah, setiap calon peserta yang ingin lolos diduga dimintai uang 300 hingga 400 juta rupiah. 7 orang ditangkap dalam kasus tersebut, yakni polisi berpangkat kompol, AKP, brigadir, dan aparatur sipil negara atau ASN. Para pelaku telah menjalani sidang dengan diberikan sanksi demosi dan administrasi tanpa dilakukan pemecatan. Ringannya sanksi yang diberikan dikritik oleh Komisi Kepolisian Nasional. Menurut Kompolnas, seharusnya para pelaku juga dijerat pidana suap atau gratifikasi. Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Maki juga menilai ada kejanggalan dalam kasus ini. Proses penyidikan yang dilimpahkan dari Propam Mabes Polri ke Propam Polda Jawa Tengah dinilai untuk melokalisir pelaku atau bahkan menutupi pihak-pihak yang terlibat. Menurut saya tetap mestinya Propam Mabes. Kalau diserahkan Propam Polda, kok saya khawatir ini kan kemudian dikotakan, dikecilkan, gitu kan, tidak dikembangkan kan itu. Namun, tuduhan kejanggalan ini ditampik oleh Polda Jawa Tengah. Kabid Humas Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi menyebut, pelimpahan pemeriksaan itu tidak menghentikan proses penyidikan, meski selama kurun waktu bulan September 2022 hingga Maret 2023 memang tak disampaikan ke publik. Namun Polda Jateng langsung respon terhadap itu, kemudian dilakukanlah proses-proses gelar perkara, kemudian proses-proses klarifikasi dan sebagainya. Baru kita proses. Jadi sebenarnya prosesnya tetap berjalan, tidak mandek dan tidak lama sebenarnya. Praktek busuk percaloan dan suap ini pun memicu aksi sejumlah mahasiswa di Semarang saat menggelar unjuk rasa di depan Mapolda Jawa Tengah pada Jumat lalu. Massa yang tergabung dalam kelompok Cipayung ini pun menganggap reformasi kultural dan struktural di institusi Polda Jawa Tengah belum berjalan. Damar Sinuko, Semarang, Jawa Tengah. Lanjut ya. Pak, tidak ada Pak polisi yang nyiksa tuh ngaku. Ini pengalaman saya menangani kasus penyiksaan ya Pak. Tidak ada polisi yang nyiksa itu mengaku Pak. Bahkan Bapak harus memperhatikan sekali Bapak statement Bapak yang berubah-ubah tentang kasus ini. Bapak bilang melompat, lalu lebamnya lebam mayat, lalu kemudian forensik Bapak bilang terpeleset. Lalu drama apa lagi yang akan diberikan kepada publik? Nah, luar biasa. Pak Kapolda Sumbar, saya harus bilang ke Bapak, Pak, tidak ada Pak polisi yang nyiksa tuh ngaku. Ini pengalaman saya menangani kasus penyiksaan ya Pak. Tidak ada polisi yang nyiksa itu mengaku Pak. Yang Bapak periksa itu berdasarkan SP2HP dari Polresta Padang itu adalah anggota Bapak yang diduga menjadi pelaku. Lalu kemudian ada ayah korban 1 kali BAP. Lalu kemudian ada saksi A. Lalu kemudian ada saksi F dan 1 orang saksi lainnya. Bapak kan tahu dalam proses ini ada 18 orang yang diamankan. Benar Pak? Baru namanya itu dari 18 orang itu 2 orang namanya yang baru Bapak periksa. 16 lagi itu belum Bapak periksa. Luar biasa. Lalu bagaimana mungkin Bapak langsung segera mengambil kesimpulan dalam kasus ini, kasusnya melompat dan tutup segera. Pak, kalau memang kepolisian ragu tentang soal lompatan itu, tentu Bapak bisa menambah ahli forensik lainnya untuk kemudian meyakinkan kepolisian sebenarnya apa yang terjadi. Kita bukan dalam pertarungan Polda yang menang atau keluarga yang menang Pak. Bukan pertarungan itu Pak. Anda itu penegak keadilan, Anda itu penegak hukum. Anda jangan melindungi anggota Anda. Jangan. Sebentar ya. Jadi jangan ini kemudian situasinya dibuat kisruh dengan hal seperti itu. Jangan menyimpulkan menurut saya. Pak,
Tidak Ya, ada ini Pak kasus di polisi. Sumatera Barat ya, yang anak-anak itu yang katanya itu nyemplung ke jembatan tuh ya, dan ternyata ya nggak tahu ya ini kelanjutannya seperti apa. Yang jelas profesionalisme polisi ini seringkali dipertanyakan, nggak cuma di kasus ini ya. Kita bahas, kalau yang awal tadi kita bahas inputnya ya kan, gimana prosesnya awal menjadi seorang polisi, kita bahas outputnya lah. Yang tadi inputnya udah kita nggak bisa simpulkan ya, apakah itu bayar apa enggak ya, cuman outputnya ini apalagi setahun terakhir ya, itu mencolok banget ya. Banyak muncul kasus-kasus yang terkesan kurang profesional, bahkan secara psikologi ada yang pegang pistol aja nggak bisa mengendalikan ya kan, kayak gitu ya. Bahkan yang terbaru itu Kapolres ya melakukan tindak yang menjijikkan ya. Maksudnya kan pastinya ada seleksi itu psikologi ya. Itu gimana prosesnya seperti itu ya. Oke, lanjut aja ya, nanti ke kasus Kapolres tuh ya. Polisi yang nyiksa. Pasang tarif 175 juta masuk Bintara Polisi. AKPM Perwira Polda Sulteng dipecat. Kapok dipecat. Ini oknum yang bayar-bayar itu. Kalau institusi kepolisian Republik Indonesia yang nggak bayar-bayar, yang bayar-bayar itu oknum. Yuk kita coba bacakan komentar mulut pedas netizen. Dipecat lah. Toh pasarannya 900. Lagian pasang harganya kemurahan ya. Dipecat lah. Kasihan yang pasang di atas 500 jadi nggak laku. Masuk 175 juta. Kalau 100% jujur, nunggu gajian butuh berapa tahun untuk balik modal der. Slogan daftar polisi gratis. Ya. Pasaran 500 kok di sini 175 juta. Jelas nggak searah dengan atasan. Pantas dipecat. Lucu-lucu ya komentar netizen ya. 900 juta pak. Pantas dipecat. Nggak sesuai tarif. Emang tarif jadi Bintara Polri itu 900 juta ya? Yang tahu-tahu aja ya jawab ya. Emang bener Pak Polisi, Pak Kapolri, memang bener ya masuk Bintara Polri itu 900 juta. Kalau Bintara Polri saja 900 juta, Perwira berapa Pak? Akpol berapa Pak? Jawab Pak Kapolri ya. Saya pengen tahu, ini netizen ini loh yang bikin saya kepo. Oke, ini ada yang komen nih, tarif normal 900, maksudnya Bintara tadi mungkin ya. Perwira, ini yang Akpol kan jadi Perwira tuh 1,5 M. Wah. Gila, cara balikin modalnya gimana tuh? Kalau normal maksudnya bersih ya, kita dengan gaji dan tunjangan aja itu ya lama ya balik modalnya ya. Bintara 900, Perwira. Udah lanjut aja guys. Nggak masuk kalkulatornya Mas Dew ya. Kapolres Ngada, Nah, ini. NTT, AKBP, Fajar, Widya Dharma positif sarapan bubur. Sabu ya. Pak Pol, kok bisa Bapak itu positif sarapan bubur, Pak? Gimana ceritanya? Bukannya Bapak ini pelindung dan pengayom masyarakat, penegak hukum. Kok malah mencoba-coba? Atau ceritanya itu Bapak itu nangkep bandar atau pengguna, terus tanya apa ini kok enak, terus sama bandarnya dibilang itu permen Pak, enak Pak, bikin happy. Keadaannya si Bapak ini mungkin lagi nggak happy, jadi dicoba tuh. Oh kok enak ya, semua masalahku hilang, semua urusanku yang ribet-ribet hilang. Enak. Akhirnya dari situ bapaknya ketagihan ya Pak. Ya Allah, kira-kira menurut netizen oknum-oknum seperti ini yang menggunakan sarapan bubur ini banyak nggak di Indonesia ya? Banyak nggak? Kalau rata-rata oknum ini menggunakan sarapan bubur, ya nggak heran kalau hukum kita itu ngawur. Sarapan bubur ya ngawur. Kalau nggak ada
ubur-ubur, ikan lele, bayar le, yang nggak di tangan kasusnya le. Maaf pak, cuman bercanda lo, cuman bercanda. Ya kan netizen, kita bercanda kan, bercanda ya. Ya, Kapolres ini Ngada, baru bahas NTT. tentang narkoba ya. Belum bahas yang lainnya nih. Kita ngeri. Lebih ngeri lagi ya. Bagaimana kronologi kejadian Mas Reza ini kemudian dilakukan secara mandiri, sendiri oleh seorang perwira polisi tingkat Kapolres. Kapolres, bukan main-main, AKBP Gila ini, nggak Mas. sih? Dari mulai kemudian memesan, merekam, bahkan menguploadnya ke sebuah situs porno internasional. Saya nggak habis pikir begitu ya Mas, bagaimana yang dilakukan oleh seorang perwira polisi yang harusnya mengayomi, memberikan contoh. Korbannya usia 6 tahun Mas, bagaimana ini bisa terjadi nih Mas Reza? Saya bayangkan situs itu eksklusif. Artinya tidak bisa diakses oleh sembarang orang. Mungkin butuh keanggotaan tertentu agar seseorang kemudian bisa entah itu sebatas menyebarluaskan atau bahkan mungkin mengkomersialisasi produk-produk pornografi anak atau kekerasan seksual terhadap anak. Dengan dasar berpikir semacam itu, maka perkiraan saya tidak terlalu kemungkinan oknum polisi yang satu ini jangan-jangan merupakan bagian dari sindikat atau jejaring pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang sifatnya internasional. Oh. Karena dia merupakan bagian dari sebuah komunitas yang eksklusif itu. Karena itu, begitu didapati bahwa dia merupakan bagian dari jaringan semacam itu, silakan cek grup WhatsApp-nya kah, atau kelompok pertemanan media sosialnya kah, Ada satu aplikasi juga riwayat yang digunakan. kunjungan website yang pernah dia lakukan kah. Untuk apa? Untuk menjaring sebanyak mungkin orang-orang di belahan bumi manapun yang mungkin juga menjadi bagian dari organisasi atau sindikat pelaku kejahatan seksual terhadap anak yang sifatnya global itu. Satu. Yang kedua, ada tidak ya kemungkinan bahwa oknum polisi ini di samping mendapatkan manfaat finansial lewat komersialisasi konten pornografi, mungkin tidak, dia sedang berpromosi tentang objek wisata seks anak. Sejauh itu Mas Reza? Saya lebih memilih untuk memakai pemikiran yang ekstrim, mengingat perilakunya juga ekstrim. Jadi saya tidak akan menganggap orang ini sebatas melakukan kejahatan seksual terhadap anak. Selesai tidak. Tapi karena dia menyebarluaskan apa yang dia lakukan kebejatan itu secara internasional di media sosial, maka sekali lagi ada tidak ya kemungkinan dia sedang berpromosi tentang objek wisata seks anak. Dipromosikan oleh setingkat perwira polisi. Sejak 10 tahun lalu, saya berinteraksi dengan Safe Childhood Foundation, sebuah organisasi yang didirikan oleh warga negara Inggris, yang salah satu kesibukannya adalah melacak di mana orang-orang jahat semacam ini berada dan aktivitas-aktivitas apa yang mereka lakukan. Ternyata salah satu aktivitasnya adalah memang berpromosi tentang bahwa di daerah kami, di kampung kami, di negara ini, di provinsi ini ada sekian banyak anak yang bisa dieksploitasi secara seksual. Ini adalah pertukaran informasi yang tanda petik biasa dilakukan oleh sesama anggota di jaring yang sifatnya eksklusif semacam itu. Karena itu, sekali lagi, silakan diceklah kelompok pertemanan media sosialnya, riwayat kunjungan websitenya, dan barangkali disinkronkan dengan bagaimana lalu lintas keuangan di rekening bank yang dia punya. Saya merinding Mas Reza mendengar itu karena sebagai seorang wanita dan juga sebagai seorang ibu, begitu biadab perilakunya kalau kemudian itu adalah maksud secara perilaku kejahatan yang kemudian ia lakukan. Ini kemudian mempromosikan, bahkan juga menjadi salah satu pelaku sindikat kejahatan dalam media AKBP Fajar. Ada trauma tersendiri masa sorry. Lanjut ya. yang kemudian membuat dia harus melakukan hal ini. Ini hanya sekedar alibi atau bagaimana Mas Reza? Lagu lama lah, istilahnya adalah ironi viktimisasi. Bagaimana seorang bandit, bagaimana seorang berdebah akhirnya mencoba untuk menggeser persepsi publik bahwa saya adalah orang yang tidak berdaya. Saya adalah korban. Apa yang saya lakukan hari ini adalah sisa-sisa atau jejak trauma masa silam. Kita tidak bicara tentang orang dengan tingkat kecerdasan di bawah. Kita bicara tentang orang pilihan. Pak Arief sebutkan Kapolres loh ini. Apalagi dia adalah seorang aparat penegak hukum. Tidak ada alasan apapun. Tidak akan saya terima dalih atau klaim bahwa karena anggaplah betul-betul dia pernah mengalami viktimisasi seksual ketika kecil, lalu itu akan dijadikan sebagai hal yang meringankan. Tidaklah, nol besar itu bagi saya. Sekali lagi, karena dia adalah seorang penggawa hukum. Justru, menurut saya, orang yang mencoba untuk menggelincirkan persepsi publik semacam ini,
patut dipertimbangkan, itu juga akan jadi hal yang memberatkan. Karena alih-alih secara jantan mengaku bahwa dia sudah melakukan kesalahan, justru mencoba merebut simpati dengan membangun narasi-narasi yang seolah saya melakukan ini karena tidak berdaya. Saya akan tidak membeli narasi-narasi pembelaan diri semacam itu. Satu hal, dia kan katanya pakai narkoba. Dia pejabat. Cek kualitas kerja dia. Apa keputusan yang dia hasilkan? Apa disposisi yang pernah dia tulis? Apa instruksi kepada bawahan yang pernah dia berikan? Artinya, kemungkinan korban banyak. Karena apa? Menyangkut kebijakan-kebijakan, keputusan-keputusan ngawur yang sudah dia bikin selama dia menduduki jabatan sebagai Kapolres di bawah pengaruh narkoba. Itu dia. Jadi tolong kita jangan hanya melihat konon ada 3 atau 4 orang tanda petik saja. Tapi barangkali seluruh masyarakat di satuan wilayah itu jadi korban dia. Korban pembuatan keputusan kepolisian yang rusak parah akibat Kapolresnya berada di bawah pengaruh narkoba. Seberapa jauh Polri akan menepati janjinya bahwa oknum ini akan diproses baik secara etik maupun pidana. Hitung-hitungan di atas kertas hukuman maksimal. Mudah-mudahan tidak ada hal yang meringankan. Mudah-mudahan juga tidak terulang anti klimaks dari Istana Negara. Kenapa saya katakan itu? Semasa Presiden Jokowi berkuasa, dia pernah mengatakan dengan gagah perkasa, terbuka di istana, kejahatan seksual terhadap anak adalah kejahatan luar biasa. Tapi beberapa bulan berselang, Presiden Jokowi kasih grasi ke predator seksual anak asalkan ada. Itu presiden kita tuh. Ternyata kerja susah payah dari sistem peradilan pidana, kepolisian, kejaksaan, Mahkamah Agung, anti klimaksnya di mana? Di Istana Negara oleh Presiden Jokowi. Jangan sampai ini terulang. Mudah-mudahan Presiden Prabowo tidak melakukan, Amin, ya. harus saya katakan, kebodohan serupa. Mudah-mudahan tidak. Dan saya yakin Presiden Prabowo akan sangat tegas bahwa kejahatan satu ini pun patut mendapatkan sanksi maksimal. Perang bubat kita semua terhadap para predator seksual anak. Ini biadab, sanksi harus maksimal. Pak Arief, singkat saja, bagaimana kemudian Kompolnas mengawal sanksi pidana kepada yang bersangkutan? Begini, Polri punya instrumen yang cukup luas di samping asesmen tadi. Jadi sebaiknya kita harus mencegah jangan sampai terjadi fajar-fajar yang lain. Ini tetap harus diproses, kode etik, SUN akan dilaksanakan dan disusul dengan sanksi pidana maksimal kita harapkan, plus pemberatan yang seperti Mbak tadi. Yang kedua, narkoba, Mbak. Narkoba harus ditelusuri, jangan hanya sekedar informasi aja, karena dia bisa berbuat begitu, karena dengan dia under influence narkoba, itu menyisihkan akal sehat. Kebijakan-kebijakan yang diambil, keputusan. Ini harus seperti dikatakan Pak Arianto tadi, narkoba itu harus ditelusuri, jangan sampai mandek sebatas kode etik saja. Terus yang ketiga, mekanisme pemilihan, asesmen segala macam itu mesti dievaluasi lagi, jangan sampai terjadi seperti ini, nanti akan timbul fajar-fajar yang lain. Nanti korbannya malah jadi tambah banyak. Demikian Mbak Maria. Ini waktunya Polri bersih-bersih mengembalikan lagi citra positifnya di hadapan publik. Terima kasih banyak Mas Reza, Pak Arief, terima kasih. Ya, ini yang menarik dari video ini ada tulisan putih tuh terkait kasus dugaan penyalahgunaan narkoba dan pencabulan dengan korban di bawah umur. Hal ini terungkap berkat laporan pemerintah Australia yang menemukan video pencabulan Fajar Kapolres Ngada ya. Jadi ini Kapolres ini ngunggahnya itu di situs yang eksklusif ya, menurut Pak Reza tadi ya, itu yang nggak bisa diakses sembarang orang ya. Dan narasi di video ini adalah ini berkat bantuan dari pihak Australia ya. Ini di kolom komentar, terima kasih polisi Australia, ini kebongkar karena laporan polisi asing, paham kan? Cuma dinonaktifkan, nggak dipecat, paham kan? Yang ketahuan 3 korbannya, yang nggak ketahuan berapa? Wah, ini perlu ditelusuri nih. Terus itu anak-anak yang jadi korbannya anak siapa? Adakah orang tua merasa anaknya jadi korban? Ya ada lah pastinya ya. Nanti kita tunjukin. Kapolres, sekali lagi Kapolres. Ini Kapolres sekali lagi ya. Bukan kroco-kroco guys, Kapolres. Pangkatnya itu. Aduh, ini udah nggak bisa berkata-kata lah kalau ini ya. Udah luar biasa ini.
Kronologi terungkapnya skandal mantan Kapolres Ngada. Karena konten ini rentan pelanggaran, gue pakai 3 kata kunci ya teman-teman, yaitu obat, video, dan situs Australia. Kalian juga pasti udah tau lah sama berita ini karena beredar di media sosial juga. Oke, kita masuk dulu nih ke kronologi awal. Jadi AKBP Fajar alias mantan Kapolres Ngada ditangkap pada Kamis 20 Februari 2025 lalu, tepatnya di Kupang, NTT. Sampai di mana fakta mengejutkan terungkap mengenai dugaan keterlibatan AKBP Fajar dalam kasus narko dan pencah. Kasus ini melibatkan 4 korban pencah dan terlibat penyalahgunaan narko serta penyebaran video PO di internet. Ya teman-teman, PO ya, kalian paham pasti. Dimana bukti-buktinya juga cukup kuat, termasuk keterangan 9 saksi, rekaman CCTV, baju korban, dan 8 video yang semakin memperkuat dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh AKBP Fajar. Proses penangkapan kasus ini juga bermula dari informasi yang diterima oleh Divisi Hubintel Polri pada 22 Januari kemarin. Polda NTT kemudian jelas melakukan penyelidikan mendalam yang menghasilkan bukti-bukti semakin kuat, termasuk keterangan dari 9 saksi dan berbagai barang bukti fisik, teman-teman. Salah satu saksi kunci adalah seorang wanita nih yang diduga berperan sebagai pemasok korban kepada AKBP Fajar. Setelah bukti cukup terkumpul, AKBP Fajar jelas kemudian ditangkap dan langsung dibawa ke Jakarta buat menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Nah, tepatnya pada 13 Maret kemarin, AKBP Fajar telah ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan di Mabes Reskrim Polri. Yang bikin kita semua nggak habis pikir ya teman-teman, kok bisa sebesar mantan Kapolres yang seharusnya menjadi contoh tapi malah berkelakuan kayak gini. Kapolres ya. Terus sekarang siapa lagi harus kita percaya teman-teman? Buat kalian gimana tentang ini? Coba bisa pendapat di komen ya. Oke, ya sekali lagi ini Kapolres, bukan pangkat yang biasa-biasa ya. Kita dengar pengakuan dari ibu ya. Pemirsa, korban, salah satu ibu anak 6 tahun yang jadi korban pencabulan mantan Kapolres Ngada NTT AKBP Fajar Widyadharma Lukman memberikan kesaksiannya secara eksklusif kepada tim TV One. Ibu korban mengaku selama ini tidak pernah curiga saat seorang wanita membawa anaknya kepada AKBP Fajar dan membawa uang setelah pulang ke rumah. Saya dijemput oleh kepolisian Polda NTT pada tanggal 3 Maret, kejadiannya jam 1. Jemput langsung ke RSB. RSB kita periksa, langsung lagi ke Polda. Di situ mereka menyampaikan video yang ada, kejadian yang ada, sakit hati. Saya lihat. Baru di situ kan pejabat yang berbuat. Dan saya langsung saya terpukul, kenapa pejabat yang berbuat begini? Polres lagi, kenapa dia harus berbuat begini? Itu yang sakit hatinya di situ. Apalagi anak saya di bawah umur 6 tahun. Tapi sebenarnya Mama, ini kan katanya si perempuan ini yang mengajak anak Mama ini, mengajaknya untuk bermain atau berjalan-jalan begitu Mama. Tapi sebenarnya seperti apa Mama cerita awal ya Mama sampai bisa diajak keluar Mama? Dia izin kakak untuk keluar, mereka bermain-main, mereka jalan-jalan dan saya kasih izin. Dan saya tidak tahu seperti ini yang terjadi. Karena saya tahu bahwa dia bawa anak saya itu sesama jenis dengan dia. Karena dia juga perempuan, dia bisa melindungi anak saya. Itu. Dia tidak jual dirinya sendiri, kok bisa dia jual anak saya? Tapi benar Mama, itu katanya dari setelah pulang dari TKP hotel itu Mama, anak Mama itu membawa uang Mama. Itu benar Mama? Bawa kakak, dia bawa. Saya tanya, uang ini siapa yang kasih? Dari bapaknya kakak. Lalu dari pihak itu seperti apa Mama? Apakah ada gerak-gerik yang mencurigakan atau seperti apa Mama saat bertemu Mama? Dia tidak berbicara apa-apa dengan saya. Saya minta dari atasan sampai dengan bawahan, saya minta supaya hukuman sesuai dengan dia punya perbuatan sendiri. Itu yang saya minta. Sebagai perempuan, sebagai mama, itu yang saya minta. Supaya jangan jadi bibit-bibit di NTT, khususnya di Kupang.
itu saya mohon dari atasan hukumannya setimpal dengan perbuatannya sendiri. Kenapa anak saya yang dikorbankan, dia buka anak saya dan dia tidak ada perasaan? Kenapa? Ya, itu tadi pengakuan dari ibu korban ya. Tentunya sangat terpukul ya beliau ya. Gak nyangka gitu ya. Dan yang menjadi perantara dari kasus ini itu adalah seorang wanita ya. Dan infonya adalah seorang mahasiswa, sudah ditangkap juga sekarang. Ini miris banget ya. Ini seperti sudah tersistem ya. Jadi wanita itu yang carikan korban untuk diserahkan ke ini ya, Bapak mantan Kapolres nih ya. Oke, lanjut guys ya. Masih ada video. Salah satu ibu anak. Dir polisi Konoha, malu dikit sama damkar. Ya Allah, masa disabet mulu sih kerjaan lu? Masyarakat lama-lama ini benar-benar kagak ada percayanya lagi sama kalian polisi semua lainnya ya. ini polisi Konoha. Pokoknya ada apa-apa damkar aja, damkar andalannya damkar. Nggak mau tahu pokoknya naikin gak ini gajinya damkar? Hah? Bikin fungsi lain untuk damkar. Jangan cuma pemadam kebakaran aja. Resmikan fungsi-fungsi lain untuk damkar. Kalau perlu sampai menangkap, sampai menertibkan jalan juga. Kerjain damkar aja udah sekalian. Kalau perlu nangkap maling, nangkap penjahat, nangkap koruptor juga biarin aja damkar semuanya aja. Hah? Padahal kritikan ini udah bombardir ke polisi Konoha. Nggak ada berubah-berubahnya. Udah capek ya hati kritik kalian, capek ya. pikiran kalian, otak kalian ini dari mana sih? Terbuat dari mana, woi? Kalian sebenarnya manusia atau apa, woi? Dir polisi Konoha, ya. malu dikit sama damkar. Oke guys ya, tapi di tengah-tengah kritik kita untuk Polri ya, Mas Deu pribadi sering kritik Polri. Mas Deu mau mengucapkan bela sungkawa untuk 3 polisi yang tewas ya pada saat bertugas di Lampung ya, Seorang polisi melakukan kejahatan seksual, merekamnya lalu mempublikasikan sedemikian rupa, ini ada yang error dalam proses berpikirnya ini. Ya kemungkinannya kan kita tidak mungkin berspekulasi bahwa Kapolres gila kan Pak, berlebihan juga kan? Ya tidak, itu kalau bilang Kapolres gila, ini bagaimana sampai taraf seleksi dia menjadi Kapolres? Iya. Betapa bahayanya seorang yang tidak waras ataupun pemikiran-pemikiran yang melenceng seperti ini menjadi pimpinan di wilayah, bahaya bagi organisasi. Apakah soal tadi bahwa beliau berasal dari lingkungan Bintang itu turut mempengaruhi dan kuat betul kemungkinan ini? Jadi setiap langkahnya terus di guarding gitu oleh Bintang ini. Kadang-kadang itu bisa terjadi karena begini, fenomena kekinian ya, banyak dari anak-anak pejabat petinggi atau baik di TNI, Polri maupun pegawai negeri sipil yang menitipkan anaknya di sekolah di Tarunan Nusantara dan nanti jadi masuk ke akmilan sebagai tidak terlalu kemungkinan bahwa selama mereka di sana kalau tahu ada penyimpangan sebagainya atau ada pelanggaran, pembinanya pun tidak berani bertindak banyak karena ada payung atau ada gebukan kasur yang ikut bisa negor dan sebagainya. Orang tua Bapak polisi bukan? Bukan. Bisa tidak kita berspekulasi bahwa kalau anak-anak polisi punya privilege lebih besar untuk jadi untuk masuk anggota polisi? Berpeluang, itu bukan hanya di polisi kan? Iya. Misalnya di pengadilan, misalnya kan di bea cukai dan berbagai di pegawai negeri. Kebanyakan begitu. Coba kita sekarang coba kita kumpulkan data. Polisi punya keluarga, tentara punya keluarga, ada di sekitar Akmil, Akpol dan sebagainya. Juga demikian di bea cukai, di pegawai negeri. Ada kecenderungan serupa itu meneruskan kemaharajaan seperti itu kan. Ada tesnya, ada kedekatan keluarganya. Relasi. Mana sih yang lebih dominan sih Pak? Menurut saya selain tes, kedekatan keluarga ini juga cukup mempengaruhi. Karena paling kurang waktu tes dan sebagainya, ya orang Indonesia kan gotong royong kan, titip-menitip, bantu nih ponakan anak saya dan sebagainya. Karena tidak mungkin ada orang Indonesia misalnya saja anaknya mau masuk terus dia tidak minta tolong kepada temannya yang juga bagian tes dan sebagainya. Seperti halnya Fajar, Bapak kan juga lulusan Akpol ya Pak? Akabri. Akabri, waktu itu masih dia Akabri ya. Kemudian PTIK juga kan, Fajar PTIK. Pak lulusan Akabri atau lulusan Akpol,
pertama kali melakukan pelanggaran itu kapan sih, Pak? Pelanggaran ada macam-macam kan. Ada yang mungkin pelanggaran misalnya saja pidana deh. Kebanyakan bukan pelanggaran pidana, penyalahgunaan wewenang ya, karena mereka punya kewenangan, punya kekuasaan ya. Kalau pidana itu ya seperti tadi saya katakan suap atau gratifikasi dan sebagainya, itu kan karena wewenangnya dia salah gunakan. Kalau pidana ini persentasenya kecil ya. Tapi yang seperti sekarang ini kan masuk ke arah pidana karena antara pelanggaran dan kejahatan itu kan ada gradasi. Nah ini kejahatan. Nah kalau sementara pelanggaran itu cukup dengan kode etik. Kalau kejahatan hukum pidana yang berlaku. Gitu. Pak, seberapa ketat sih sebetulnya pengawasan internal Polri terhadap aparat-aparatnya, meskipun Fajar ini di daerah? Sebenarnya pengawasan berjenjang itu sudah merupakan built-in ya dalam sistem komando. Tetapi masalahnya kadang-kadang begini, ewo pekewo. Kalau ini seorang pejabat di tingkat bawah, tapi bapaknya senior, di tengah-tengah yang ini juga junior daripada yang bapaknya, mau tegur anaknya kadang-kadang, atau kalau ditegur pun nanti bapaknya bilang, cawe-cawe, jangan sok-sokan lah. Bapaknya ikut cawe-cawe kan? Ikut cawe-cawe, berpeluang itu dan banyak terjadi. Sehingga tidak tertutup kemungkinan yang anak-anaknya mantan pejabat atau yang petinggi ini punya kecenderungan penyimpangan yang susah untuk diluruskan karena yang meluruskan pun ewo pekewo. Jadi petatang petenteng mungkin ya. Kalau teman-teman Fajar, Pak, karena ada jiwa korsa nih kan Pak di lingkungan kepolisian, segala macam perbuatan jahat si Fajar ini kira-kira diketahui tidak Pak sesungguhnya oleh sesama personil polisi di satuan wilayah itu Pak? Peluang diketahui ada, tetapi kadang-kadang berpikir begini, kalau bukan urusan kita jangan ikut campur ya, nggak usah ngerecokin, jangan cawe-cawe. Jadi esprit de corps-nya itu kecenderungan untuk menutup. Tetapi apabila sesuatu itu meledak keluar sampai memalukan, mereka juga pura-pura nggak tahu, bodoh, lepas tangan kan. Ini yang terjadi di sana, Bapak prediksi. Karena dia kan Kapolres. Iya betul. Di Polres itu kan dia tertinggi. Iya betul. Di bawah dia kan junior. Kalau misal seniornya agak taruh mabuk-mabukan dan sebagainya, junior juga malas untuk ikut ngomong. Karena orang Indonesia itu kadang-kadang kalau kita sampaikan apa adanya, belum tentu dia anggap itu sebagai sebuah kritikan membangun. Tapi dia merasa, kamu kok tidak loyal sama saya? Loyalitas itu dianggap sebagai yes and amin kan? Ngada itu kan satuan wilayah yang berbeda dengan Kupang kan Pak? Satu Polda. Satu Polda. Poldanya di Kupang. Tapi Polresnya beda. Polresnya beda. Nah pertanyaan saya begini, seorang Kapolres Ngada ketika kemudian dia melakukan perjalanan ke Kupang, itu harus ketok pintu tidak ke Polres setempat atau memberitahu Kapolda atau apa? Dia tidak perlu ketok pintu, tapi dia berjalan ke Kupang pasti ada surat izin. Jadi pasti ada surat izin. Walaupun untuk kepentingan pribadi. Lah, ini kan dia kan meninggalkan wilayah ini menarik. Kewenangan. Oke, sekarang kita tinjau dari aspek itu. Ya. Sekali lagi saya minta ketegasan dari Bapak. Seorang Kapolres ketika ingin keluar dari wilayahnya, betapapun itu untuk urusan pribadi, dia harus lapor pada Kapoldanya. Lapor kepada Kapoldanya. Karena dia apabila ada kejadian penting di wilayah ini, pertanyaannya harus kepada dia. Laporan itu cukup lisan, telepon, atau pakai surat? Bisa lisan, bisa bersurat. Apabila jauh ya pakai surat. Karena apa? Apabila ada kejadian kecelakaan dan sebagainya, pertanggungjawaban hukum kayak apa? Nah, sang Kapolda ketika saya bayangkan Kapolda bisa membolehkan, bisa pula tidak membolehkan kan Pak? Bisa. Nah, itu dalam bentuk lisan atau dalam bentuk surat? Bisa dalam bentuk lisan. Bisa kedua-duanya? Bisa kedua-duanya. Kalau seorang Kapolres lantas keluar dari wilayahnya tanpa sepengetahuan apalagi seizin pimpinannya, yaitu Kapolda, itu pelanggaran serius atau biasa? Pelanggaran serius. Pelanggaran serius. Oke guys ya, tadi udah begitu panjang ya. Sekali lagi yang masih bahas tadi tentang polisi yang tewas ditembak oknum TNI pada saat gerebek sabung ayam itu, kita patut apresiasi ya. Jadi kita kritik, tapi yang kasus ini ya, polisi ini mau bekerja sungguh-sungguh menggerebek sabung ayam, praktek yang ini ya, mengganggu ketertiban ya, dan tidak baik tentunya, dan mereka malah tertembak ya, tewas ya. Tentunya kita turut berbelasungkawa ya. Oke, jadi supaya ini ya, kita juga
ada kalanya kita mengkritik polisi, ada kalanya kita juga berempati ya atas tragedi yang terjadi ini. Tapi untuk membahasnya kita akan bahas di video berikutnya ya, bagaimana kronologi bisa terjadinya itu tewasnya 3 polisi tersebut ya. Tunggu aja di video berikutnya. Aktifkan notifikasi dengan cara tekan tanda lonceng dan pilih semua supaya kalian tidak ketinggalan ya video tersebut. Oke, sampai jumpa aja di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.